Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Sakita dari kelompok 5. Kelompok 5 kami akan membahas tentang kinerja kepala sekolah. Yang pertama, kinerja kepala sekolah. Istilah kinerja atau prestasi kerja berasal dari kata job performance, yaitu prestasi kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi, dan tanggung jawab yang telah diberikan kepadanya. Karena kinerja merupakan hasil dari proses bekerja, konteks tersebut menjadikan kinerja sebagai hasil kerja dalam mencapai suatu tujuan atau persyaratan pekerjaan yang telah ditetapkan. Sebagai kepala sekolah yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam membuat operasionalisasi sistem pendidikan pada masing-masing sekolah yang dipimpinnya, kepala sekolah yang sesungguhnya secara terus-menerus terlibat dalam pengembangan dan implementasi kurikulum, memberikan dorongan dan bimbingan kepada guru-guru. Pelaksanaan operasional sistem pendidikan harus selalu didorong dan dibantu oleh kepala sekolah beserta para guru. Kepala sekolah harus bekerja sama dalam mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mengkomunikasikan sistem pendidikan kepada masyarakat, serta mendorong pelaksanaan kurikulum oleh guru-guru di kelas. Peranan kepala sekolah ini lebih banyak berkenaan dengan implementasi kurikulum di sekolahnya. Kepala sekolah juga mempunyai peranan kunci dalam menciptakan kondisi untuk pengembangan kurikulum di sekolahnya. Kepala sekolah sangat mempengaruhi suasana sekolah dan dalam pengembangan kurikulum. Dibutuhkan kerjasama yang erat antara kepala sekolah, guru-guru, dan pihak-pihak yang terlibat untuk dapat menjalankan dengan baik dan mengembangkan kurikulum. Baik ketua administrator maupun kepala sekolah bertindak secara aktif sebagai pemimpin kurikulum atau secara pasif dengan mendelegasikan tanggung jawab kepemimpinan dan pada bawahan. Pengembangan kurikulum akan hancur menuju kegagalan tanpa dukungan kepala sekolah. Kepala sekolah merupakan tokoh kunci dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, memimpin, dan mengendalikan sebuah usaha dalam membangun kurikulum sekolah. Aspek perencanaan kepala sekolah merupakan faktor yang selalu terlibat dan bahkan sering menjadi tumpuan dalam kegiatan perencanaan dan pengembangan kurikulum, mulai dari konsep hingga hal-hal yang lebih teknis. Apabila kepala sekolah tidak terlibat secara fisik pada keseluruhan kegiatan perencanaan, namun kepala sekolah terus melakukan pemantauan dari waktu ke waktu atau biasa disebut dengan supervisor. Kepala sekolah merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab untuk mengelola perubahan di sekolah yang dipimpinnya, yaitu melalui beberapa perannya mengelola perubahan secara bertahap dan terencana dengan menggunakan berbagai pendekatan dan metode, dengan tujuan untuk mendorong semua sumber daya yang ada, khususnya guru, untuk melakukan perubahan cara kerja, membuat rencana, membagi waktu, melaksanakan rencana, melakukan perbaikan, dan evaluasi. Kepala sekolah memelihara proses pengembangan kurikulum dengan membentuk sebuah iklim di mana para perencana merasa dihargai dan mereka dapat memenuhi dengan menggunakan istilah Abraham Maslow, yaitu kebutuhan untuk aktualisasi diri. Kepala sekolah harus mendorong memfasilitasi proses. Semenjak kepala sekolah memegang kekuasaan bagi pembuatan keputusan akhir, pada kepala sekolah harus memberikan pertimbangan serius atau rekomendasi yang dibuat oleh kelompok studi kurikulum sekolah. Lebih jauh, kepala sekolah harus menunjukkan minat yang tulus dalam proses pengembangan kurikulum. Demikian presentasi dari saya.
materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan subbab yang kedua, yaitu tentang tugas dan peran kepala sekolah dalam manajemen kurikulum. Di lembaga pendidikan, kepala sekolah berfungsi sebagai manajer, yaitu seseorang yang mengatur atau mengelola sumber daya yang dimiliki oleh lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan dari lembaga pendidikan tersebut secara efektif dan efisien. Kepala sekolah juga memiliki tugas dan bertanggung jawab dalam mengelola bidang-bidang garapan manajemen sekolah. Salah satu bidang garapan manajemen sekolah yaitu manajemen kurikulum. Seperti yang kita ketahui bahwa kurikulum sangat berperan penting dalam lembaga pendidikan karena kurikulum berfungsi sebagai acuan atau pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Dalam pelaksanaan manajemen kurikulum ini kemampuan kepala sekolah sangat berperan penting dalam pelaksanaan manajemen kurikulum ini. Apabila kepala sekolah memiliki kemampuan yang baik dalam mengatur kurikulum di sekolah, maka dapat dipastikan bahwa kurikulum di sekolah tersebut juga akan berjalan dengan baik. Adapun tugas-tugas kepala sekolah atau peran kepala sekolah dalam manajemen kurikulum yaitu yang pertama, perencanaan kurikulum. Di sini kepala sekolah bertugas untuk merencanakan atau merumuskan kurikulum yang ada di sekolah dan menentukan tujuan dari kurikulum tersebut serta menentukan bagaimana cara dalam mencapai tujuan kurikulum tersebut. Yang kedua, yaitu pengorganisasian kurikulum. Pengorganisasian kurikulum ini merupakan tindak lanjut dari perencanaan kurikulum. Di sini kepala sekolah bertugas untuk mengatur atau mengelola sumber daya yang dimiliki oleh lembaga pendidikan tersebut, baik sumber daya fisik maupun non-fisik, untuk mencapai tujuan kurikulum yang sudah ditetapkan sebelumnya. Yang ketiga yaitu pelaksanaan kurikulum. Setelah melakukan perencanaan, setelah melakukan pengorganisasian, maka tindakan yang dilakukan kepala sekolah selanjutnya yaitu pelaksanaan kurikulum. Adapun kegiatan-kegiatan kepala sekolah dalam pelaksanaan kurikulum ini yaitu membuat kalender akademik selama setahun, membentuk tugas dan wewenang guru. Selain itu juga membuat jadwal pelajaran dan masih banyak lagi tugas dari kepala sekolah dalam pelaksanaan kurikulum. Yang keempat yaitu pengevaluasian kurikulum. Setelah melakukan pelaksanaan kurikulum, maka pelaksanaan kurikulum tersebut perlu dievaluasi. Apakah pelaksanaan kurikulum ini sudah berjalan dengan baik atau masih ada hambatan. Apabila sudah berjalan dengan baik, maka perlu dipertahankan, dan apabila ditemui sebuah hambatan, maka perlu dicari solusi agar kedepannya kurikulum ini dapat berjalan dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aris Sandi, NIM 206190199. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pendekatan kinerja kepala sekolah dan rencana tindak lanjut kepala sekolah. Jadi, kepala sekolah merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu organisasi di mana kepala sekolah memiliki tugas mengelola, mengkaji, dan membuat sistem-sistem yang efektif agar suatu pendidikan itu dapat berjalan dengan baik dan efektif. Di mana dalam mewujudkan hal tersebut, tentunya kepala sekolah melakukan beberapa pendekatan. Di sini saya akan mengambil beberapa pendekatan yang harus dilakukan kepala sekolah dalam memajukan atau menciptakan sistem yang efektif. Yang pertama yaitu pendekatan kolegial, di mana pendekatan ini disusun oleh kepala sekolah dan oleh guru yang menyetujui bekerja sama untuk menumbuhkan sikap profesional yang umumnya dengan pengamanan kelas satu sama lain, memberikan umpan balik satu sama lain tentang pengamatan dan berdiskusi agar menciptakan suatu kinerja dan pendidikan yang baik tentunya. Yang kedua, pendekatan individual. Pendekatan ini dilakukan dengan secara pribadi antara satu
satu orang dengan orang lain, di mana di sini pendekatan ini dilakukan dengan cara individual melalui wawancara yang berkesempatan diciptakan oleh pengawas atau kepala sekolah untuk bekerja secara individual dengan guru yang berhubungan dengan masalah-masalah profesionalnya. Jadi pendekatan ini dapat disimpulkan pendekatan yang dilakukan oleh kepala sekolah dengan seorang guru yang berkaitan dengan profesionalitasnya atau sistem kerjanya. Selanjutnya, pendekatan klinis. Pendekatan klinis adalah bentuk pendekatan yang difokuskan pada peningkatan pembelajaran dengan tahapan atau siklus yang sistematis dalam perencanaan, pengamatan, serta analisis yang logis yang intuitif mengenai penampilan mengajar yang nyata dalam mengadakan perubahan secara rasional. Jadi pendekatan ini dilakukan oleh kepala sekolah dengan bertujuan untuk menciptakan perubahan. Artinya, kepala sekolah tersebut ingin menciptakan suatu perubahan yang tentunya lebih baik, lebih efektif, dan tentunya dapat memajukan pendidikan itu tersendiri. Lanjut, pendidikan artistik, di mana pendekatan ini menyadarkan pada kepekaan, persepsi, dan pengetahuan supervisor sebagai sarana untuk mengapresiasi kejadian-kejadian pembelajaran yang bersifat halus dan sangat bermakna di dalam kelas. Jadi dapat disimpulkan pendekatan artistik ini yaitu suatu pendekatan yang dilakukan oleh kepala sekolah dengan bertujuan untuk mengadakan atau menimbulkan kepekaan bagi seorang guru atau anggota organisasi pendidik lainnya untuk ikut bersama-sama dalam memajukan pendidikan itu tersendiri. Selanjutnya yaitu pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah dalam supervisi pembelajaran ini terkait erat dengan pengupayaan efektivitas pembelajaran, artinya memberikan responsi atas kekurangan-kekurangan dalam menilai efektivitas dan pembelajaran. Jadi maksud pendekatan ilmiah dari yang saya tanggap yaitu, jadi kepala sekolah itu memberikan respon kepada guru atau tenaga pendidik lainnya dalam atas kekurangan-kekurangan yang dimilikinya. Maksudnya di sini kekurangan-kekurangan guru tersebut dan berupaya untuk memperbaiki, memberi saran agar kedepannya itu dapat mengajar peserta didik itu dengan baik sehingga terciptalah pendidikan yang baik dan efektif. Sedangkan menurut P.A. Suherta ada beberapa pendekatan yang dapat dilakukan oleh kepala sekolah atau supervisi pendidikan. Yang pertama yaitu pendekatan directing atau langsung. Yang dimaksud dengan pendekatan directing adalah pendekatan terhadap masalah yang bersifat langsung. Jadi kepala sekolah di sini maksudnya itu melakukan pendekatan langsung dengan seorang guru. Maksudnya tanpa ada perantara, tanpa ada orang lain, jadi langsung ke guru tersebut untuk membicarakan apa yang harus diperbaiki dan lain sebagainya. Dan selanjutnya pendekatan non-directing atau tidak langsung, yaitu cara pendekatan terhadap permasalahan yang bersifat tidak langsung. Kepala sekolah tidak secara langsung menunjukkan permasalahan, tetapi terlebih dahulu mendengar secara aktif apa yang dikemukakan oleh guru. Kepala sekolah di sini memberikan sebanyak mungkin kepada guru untuk mengemukakan pendapatnya. Oleh karena itu, keberadaan guru yang dibina begitu dihormati. Selanjutnya, pendekatan kolaboratif. Pendekatan ini adalah pendekatan yang memadukan antara yang direktif atau langsung tadi dengan pendekatan non-direktif atau tidak langsung. Pada pendekatan ini, kepala sekolah atau guru bersama-sama bersepakat untuk menetapkan struktur, proses, dan kriteria dalam melaksanakan proses percakapan terhadap masalah yang dihadapinya. Pendekatan kolaboratif ini menggunakan komunikasi dua arah, jadi dari atas atau bawah, atau sebaliknya dari bawah ke atas. Saya kira cukup, dan selanjutnya yaitu rencana kegiatan tindak lanjut atau RKTL kinerja kepala sekolah. Jadi menjadi kepala sekolah itu harus memiliki
tuntutan agar dapat menciptakan program kerja ke depannya agar menciptakan suatu pendidikan yang lebih baik. Jadi salah satu contoh kinerja kepala sekolah yang pertama yaitu perencanaan kepala sekolah dalam meningkatkan profesionalitas guru. Jadi sebagai upaya untuk meningkatkan profesionalitas guru di sekolah, seorang kepala sekolah harus bertindak kreatif dalam merencanakan. Salah satu cara upaya perencanaan dilakukan secara sistematis dan memperhatikan kondisi sekolah tersebut. Jadi dapat disimpulkan kepala sekolah di sini memberikan atau bertindak secara kreatif dalam merencanakan suatu kegiatan-kegiatan dan mendongkrak semangat seorang guru agar profesionalitasnya itu dapat tergapai dan terciptanya suatu pendidikan yang baik. Selanjutnya yang kedua yaitu membuat visi dan misi yang jelas. Jadi sebagai kepala sekolah yang diharapkan mampu menciptakan visi misi yang jelas agar dapat menciptakan pendidikan yang berkualitas. Selain itu, kepala sekolah dituntut agar menjaga visi dan misi yang telah dibuat tadi agar berjalan sesuai dengan diharapkan. Saya menangkap di sini bahwa suatu kepala sekolah atau seorang supervisi itu harus memiliki atau memikirkan visi dan misi dari sekolah tersebut. Jadi sebelum bertindak jauh, kepala sekolah itu harus membuat visi dan misi yang jelas agar terciptanya pendidikan yang lebih baik. Dan selain itu, setelah visi dan misi tersebut dibuat, tidak hanya sampai situ. Jadi kepala sekolah tersebut harus dapat menjalankan atau membuat agar visi dan misi tersebut berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan. Yang ketiga yaitu menyusun rencana pelaksana pembelajaran. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP di sini disusun untuk setiap kompetisi dasar yang dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Jadi sebagai kepala sekolah harus dapat menyusun rencana pelaksanaan yang baik dan efektif. Kepala sekolah juga harus dapat menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran agar bersifat kompetitif sehingga dapat berjalan dengan baik pembelajaran tersebut sehingga terciptanya pendidikan yang efektif dan lebih baik lagi tentunya. Terima kasih, itu sedikit pembahasan dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.